Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pagi ini, kembali kami menyapa Bapak Ibu, saudara, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bukit Sion, dari Mazmur pasal 32, ayat 8 sampai 11. Namun sebelum kita membacanya, mari kita meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa di surga, Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami. Sepanjang malam yang lalu, Tuhan telah menjaga kami, sehingga kami boleh lewati atas perkenan-Mu. Tuhan, pada saat ini kami anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berkati hati dan pikiran kami yang akan menerimanya. Kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu ini. Tuhan menolong kami. Amin. Pembacaan kita dari Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai 11. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Dari pembacaan kita dari Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai 11 diberikan tema renungan, jalan yang benar ada sukacita. Setiap hari pengalaman hidup kita bertambah. Suka dan duka yang kita alami akan selalu mewarnainya. Namun, semua itu akan bermakna bila kita jadikan sebagai pelajaran di dalam hidup kita. Dan tentu akan membuat kita selalu berhikmat dan semakin mapan dalam menata kehidupan kita. Dalam bacaan kita dari Mazmur mengisahkan Daud yang diterpa pergumulan dalam hidupnya. Ia yang tidak taat kepada Tuhan, melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang kita tahu, dosa yang dilakukan Daud yaitu mengambil istri pasukannya, yaitu Uria. Daud yang telah merencanakan hal-hal yang bukanlah jalan Tuhan. Namun, Daud menyadari atas pertolongan Tuhan melalui Nabi Nathan bahwa apa yang ia telah lakukan itu bukanlah jalan yang benar, bukanlah jalan harapan Tuhan, bukanlah jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam bacaan kita ini, Tuhan menunjukkan jalan kepada Daud bahwa inilah jalan yang harus kamu tempuh, yaitu mengikuti jalanku yang lurus.
karena dari jalanku ada kedamaian, sukacita, kemenangan untuk menuju kehidupan yang kekal. Untuk mendapatkan semuanya itu, yaitu kita tidaklah harus mengabaikan petunjuk dan jalan Tuhan. Dan ketika kita mengabaikannya, itu akan membuat kita tidak semakin berakal. Orang yang seperti itu dalam bacaan kita diibaratkan seperti kuda atau bagal yang harus dikekang supaya nurut kepada tuannya. Maksudnya di sini ialah bahwa jangan kita hilang akal dan hilang kendali di dalam Tuhan. Bebas melakukan kehendak sendiri tanpa kita memikirkan apa dampaknya. Apa dampaknya bagi kita maupun bagi orang lain. Ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, kasih, kedamaian, sukacita itu tidak akan kita dapatkan. Namun, ketika kita berbalik kepada Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan, kita akan selalu dilingkupi oleh sukacita. Sukacita akan selalu kita rasakan ketika kita nurut jalan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini hidup yang kita jalani banyak pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman hidup kita mestinya harus membuat kita semakin berubah dalam bertindak, agar kualitas hidup kita semakin mapan. Hal itu dimungkinkan kalau pengalaman yang kita dapatkan, kita jadikan sebagai kesempatan dalam hidup kita. Pengalaman yang kita dapatkan, kita jadikan sebagai kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pengajaran Tuhan, menaati dan mengikuti segala petunjuk Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan. Setiap kita yakinkan bahwa dalam menjalani hari-hari hidup kita yakini bahwa itu adalah suatu proses dari Tuhan. Tuhan mau menata kehidupan kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat. Oleh sebab itu, yang terpenting yang kita ingat saat menghadapi berbagai ujian hidup adalah memohon petunjuk Tuhan dan yakinkan bahwa itu adalah proses Tuhan. Percayalah, Tuhan menuntun kita, Tuhan memberi hikmat yang Tuhan kita jadikan pedoman dalam hidup kita, dan maka pada akhirnya kita akan menuai kebahagiaan dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh agung nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan yang Engkau masih perkenankan kepada kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu,
Semoga melalui firman-Mu ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami anak-Mu, kami akan melanjutkan aktivitas kami seperti biasanya. Kami mohon Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati keseharian kami sepanjang hari ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk berbagai kegiatan kami, berbagai profesi kami pribadi masing-masing. Baik Tuhan, kami sebagai mahasiswa, kami sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga kesehatan, kami sebagai petani, kami sebagai tukang ojek, pemerintah, pengusaha, dan lain sebagainya Tuhan. Kami mohon apapun yang kami kerjakan, semoga semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati segala apa yang kami kerjakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk segala rencana kami. Kami mohon Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Ajar kami Tuhan untuk tetap senantiasa melakukan kehendak-Mu, tetap mengikuti jalan-Mu. Bapa di dalam surga, sepanjang hari ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di dalam surga, berdoa untuk hati kami, jaga hati dan pikiran kami, agar kami ini anak-Mu tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.